Mungkin ini dipersilakan aja lah Ibu Uti untuk bercerita. Aduh, gimana Iya, ceritanya nih melewati masa-masa yang beratnya luar biasa. berat, Monggo berat, Ibu, berat sekali, Iya, berat, berat. betul Ya. sekali, benar. Iya, langsung aja di Buti, kita mau dengar juga. Nanti kita undang juga teman-teman ya untuk kita ngobrol bareng ya. Ya. Oke, Oke, silakan iya, Buti. terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman, Ibu Ari yang luar biasa, Ibu Ulan yang diberkati dengan sangat luar biasa, teman-teman sepelayanan ya, sependeritaan, satu hati, satu pikir, satu jiwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Senang sekali ya, saya ini merasakan satu hal yang dua-duanya ya, teman-teman ya, di balik penderitaan tubuh yang luar biasa dahsyat yang saya alami, saya juga merasakan sukacita yang luar biasa gitu loh. Jadi ada dua hal yang saya rasakan saat ini. Teman-teman, saya mau cerita, terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk bersaksi dengan kepada teman-teman di sini, teman-teman yang satu hati ya dalam Kristus Yesus. Jadi begini, awalnya itu kan saya memang batuk gitu kan. Saya batuk itu udah 2 bulan nggak hilang-hilang gitu. Saya kan biasanya langganan puskesmas di dekat sini kan. Nah, saya bolak-balik ke situ dikasih obat, dikasih obat. Obat habis, ya sakitnya, batuknya datang lagi gitu. Sudah 2 bulan teman-teman gitu. Nah, setelah itu saya bilang sama dokternya, dok saya di swab aja, mungkin saya apa gitu. Dokternya sendiri bilang bukan Bu, nggak perlu katanya gitu. Karena ibu, dia bilang karena ibu nggak ini kan perasaannya lidahnya biasa kan biasa saya bilang. Ibu nggak panas? Enggak, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya dirujuk untuk periksa dahak teman-teman. Periksa dahak dengan catatan mereka berpikir saya kena TBC gitu kan. Nah setelah periksa dahak hasilnya negatif, saya nggak TBC gitu. Nah akhirnya dokternya bilang ya udah kalau gitu ke bagian paru-paru gitu teman-teman ya, ke bagian paru-paru. Saya batuk-batuk dikit nggak apa-apa ya, masih batuk soalnya. Nah di bagian jangan terlalu ini forsir Bu. pelan-pelan saya ngomong ya. Nah di bagian paru-paru waktu itu udah sore, udah siang gitu, jadi saya terlambat datang situ. Nah saya ke dokter situ, ya badan saya udah nggak kuat gitu teman-teman ya, udah nggak kuat, anak saya anter gitu kan. Nah sampai di situ wah udah nggak kuat, anak saya udah kebingungan gitu kan, sama dokter paru nggak ketemu, saya udah nggak bisa jalan gitu. Akhirnya larilah kita kan, kita naik motor itu kan berdua, lari bawa ke rumah sakit besar di sini, rumah sakit umum daerah sinilah, Koja namanya kan tuh, rumah sakit paling besar di daerah sini gitu ya, berapa lantai itu. Nah di situ akhirnya bawa ke bagian UGD. Nah di UGD langsung kamu screening aja lah katanya, apa periksa aja ini langsung ke situ gitu. Nah langsung dibawa ke bagiannya, ya itu langsung di swab gitu teman-teman ya, langsung antigen gitu. Banyak sekali orang-orang di situ ya Tuhan Yesus. Itu rumah sakit itu di dalam itu banyak sekali orang-orang kena COVID gitu loh. Ya sebetulnya itu udah nggak muat gitu, tapi diterima jadi udah dibangsal-bangsal orang-orang penuh gitu kan COVID. Nah saya sih diperiksa aja karena saya tidak menyangka kalau saya kena COVID. Saya kan diperiksa untuk bagian paru gitu kan, diperiksa gitu. Tiba-tiba habis diambil darah gitu kan, di swab. Ya saya udah lemas, saya udah nggak duduk pun saya udah rasa kepengen tidur gitu kan. Nah lalu datang ininya, bawa saya, ayo Bu masuk katanya gitu. Dalam hati saya, loh kok masuk? Masuk ke dalam itu bagian COVID gitu kan. Loh kok masuk gitu kan. Lalu saya dibawa gitu kan. Dibawa, diinfus di situ. Ya udah jadi pasien di situ. Lalu saya nanya, loh kenapa dokter? Emang saya kenapa? Saya bilang, saya nggak COVID kan? Orang saya periksa waktu itu ini. Ibu katanya gitu. Ibu diunjukin, ibu positif COVID katanya gitu. Ya, saya sedih sekali teman-teman ya. Ya, saya kena COVID juga gitu kan. Lalu anak saya telepon, wah dia udah menangis di luar kan. Dia menangis di luar, lalu HP-nya ini lagi kan lowbat lagi. Jadi saya nggak bisa hubungi dia. Ternyata dia menangis di luar itu sampai malam. Baru saya bangun gitu kan, saya tidur situ, saya bangun, baru dikasih obat apa gitu. Nah besok paginya itu teman-teman baru kita dilayani ya. Di sebelah saya itu ada bapak-bapak. Dia bilang ya Allah gitu kan. Itu suster-susternya tuh sibuk sekali dan teman-teman tahu nggak, penuh orang di situ di dalam di bangsal di UGD situ ya, udah segala macam, udah ada yang sekarat,
udah ada yang dipakai tabung itu oksigen. Waduh, udah sibuk sekali sana sini. Yang di sebelah saya itu nggak ketangani, teman-teman, kasihan sekali. Nggak ketangani ya, Dok. Jadi mereka terima-terima, tetapi terserah mau ketangani atau tidak itu urusan lain. Pokoknya diterima gitu loh. Seperti itu rumah sakit ternyata begitu. Nah, di sebelah saya nggak ketangani, teman-teman ya. Dia cuma bilang, ya Allah, berapa kali tiba-tiba suaranya hilang, tiba-tiba ya kejang, meninggal, teman-teman, di depan mata saya gitu loh. Lalu tinggal ditarik aja, tinggal ditarik, lalu ruangannya disemprot-semprot. Nah, seperti itu, nyawa manusia itu seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu malamnya itu baru saya ditangani, saya udah mulai sesak gitu loh. Badan saya udah mulai kok nggak bisa diangkat ya gitu ya, mau duduk aja kok nggak bisa gitu ya. Setelah itu malam baru, bukan malam, besoknya baru dapat tempat tidur gitu. Baru dinaikkan ke ruang rawat inap. Dan itu pun mereka akhirnya buka ruangan lantai 7 yang nggak kepakai gitu loh. Mereka lantai 7 nggak kepakai, mereka ambil suster-suster yang dari mana gitu. Jadi mereka siapkan administrasinya dulu, apa dulu gitu. Karena ruangan baru yang kita pakai di situ. Nah, sudah naik ke atas itu 1 hari setelah itu baru dilayani gitu. Ya, kami cuma disuruh tidur di situ. Nah, saya sudah mulai rasa nafas saya kenapa gitu kan. Nafas saya kenapa? Ini tenaga saya kemana ya Tuhan? Saya bilang gitu kan. Saya kemana tenaga saya? Nafas saya kok nggak ada. Udah mulai nafas mulai sesak gitu teman-teman ya. Lalu setelah itu besoknya baru dikasih obat gitu. Nah, setelah 5 hari saya rasa badan saya udah mulai, setelah saya saya kan mau ke kamar mandi. Ketika ke kamar mandi, loh kok saya rasa mau pingsan gitu. Iya kan? Lalu dikasih obat, kasih makan. Tahu-taunya hari yang kelima, dokternya bilang, kamu pulang, katanya gitu. Saya disuruh pulang. Padahal keadaan saya saat itu, saya merasa, disitulah saya mulai merasa reaksi COVID-nya tuh mulai luar biasa, teman-teman ya. Saya disuruh pulang. Ada beberapa orang yang masih seger-seger suruh pulang, tetapi saya disuruh pulang gitu. Saya udah mulai nggak ini. Akhirnya ya karena disuruh pulang ya pulanglah gitu kan. Nah, setelah pulang katanya keluar dari rumah sakit ini kalian harus mandi. Itu tengah malam jam 12 malam, teman-teman. Ya kan? Harus mandi katanya gitu. Itu jam berapa ya? Enggak, jam 12 malam. Pagi-pagi sekitar jam berapa gitu. Pulanglah saya gitu kan. Pulang dijemput anak saya. Sampai di rumah di mobil gitu, teman-teman. Halo? Harus bisa dari Halo, Lampu Langit bisa mohon di mute dulu Pak, mic-nya. Iya, terima kasih. Iya maaf, saya pikir bicara ya. Saya pikir ya sampai di rumah ya teman-teman, saya udah nggak bisa berdiri. Ya, saya makan di rumah, dikasih obat minum, tapi napas saya sudah nggak ada, sepertinya saya udah nggak ngap gitu. Lalu saya udah lemes sekali. Anak saya kebingungan ya. Jadi cuma berapa jam saya di rumah langsung dia panggil mobil ya, dia dipanggil Grab. Udah dibawa ke rumah sakit, entah rumah sakit mana. Karena pada saat itu, semua rumah sakit kan katanya penuh kan. Nggak mungkin lagi saya kembali ke rumah sakit yang pertama kemarin itu, kan nggak mungkin. Lalu dia dibawa aja, oh kita ke ini aja deh katanya gitu kan. Kalau rumah sakit yang di Marundas itu sudah nggak mau terima, ya udah nggak mau terima sama sekali, penuh gitu kan. Nah lalu di mana lagi? Kita mau ke Wisma Atlet, bagaimana caranya mau ke sana gitu kan? Jauh. Akhirnya anak saya dia kebingungan, menangis. Dia ya udah bawa Grab yang di situ aja tuh, ada rumah sakit baru ya yang di dekat situ. Jadi akhirnya kita ke situ teman-teman. Sampai di situ saya turun, tenaga saya sudah hilang. Ya, tenaga saya sudah hilang, udah nggak ada, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ya dibawa ke kursi roda, kan duduk di kursi roda. Nah, waktu itu hujan. Teman-teman tahu nggak di rumah sakit itu apa lagi? Jadi semua rumah sakit mereka bilang begini. Jadi saya dibawa ke situ cuma untuk penyuluhan doang. Dia bilang, maaf kami tidak bisa terima. Cuma bilang begitu dokternya, kamu namanya siapa ini? Maaf kami tidak bisa terima, ruangan penuh, kami nggak bisa lagi. Katanya udah nggak ada lagi tempat. Jadi semua orang yang datang itu cuma dibilang begitu suruh pulang. Gitu loh teman-teman. Jadi kita bingung mau kemana lagi di rumah sakit Koja, kita udah disuruh pulang. Nah di sini saya disuruh pulang juga. Nah karena waktu itu hujan, akhirnya kami masuk ke UGD lagi kan.
Masuk di UGD itu semua pada sibuk ya kan, sibuk semua, kita bengong aja di situ. Saya sudah menangis sama Tuhan, Tuhan kalau udah waktu saya ya sudah, tapi saya nggak mau Tuhan, nggak mau sekarang. Saya bilang kasihan anak saya, Tuhan selamatkan saya bilang itu dalam hati, karena udah nggak bisa berpikir pun sudah lemah teman-teman. Saya bilang Tuhan kasihani saya, Tuhan Yesus kasihani saya. Anak saya udah bengong aja ngelihat itu dokternya seliwar gitu. Karena memang kita udah disuruh pulang teman-teman. Ada 1 jam saya menangis saja dalam hati, Tuhan kasihani saya gitu kan. Anak saya juga Tuhan Yesus cuma begitu aja, bengong aja. Akhirnya tiba-tiba saya lihat itu kan ada dokter, kayaknya dia dokter ya. Dokter dia bilang gini, langsung menghampiri saya. Dia ngelihat saya gitu ya, langsung dia menghampiri saya. Oke Bu, katanya, saya tangani Ibu, katanya gitu. Ya Tuhan, ketika dia ngomong begitu, saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik sekali. Saya bilang gitu kan, dalam hati Engkau baik sekali, luar biasa. Saya tangani Ibu, katanya. Lalu dia ajak anak saya, tanda tangan semua. Cuma dia bilang begini, cuma karena kita udah nggak ada apa-apa lagi Bu, udah nggak ada tempat tidur, nggak ada bangsal, Ibu duduk di sini, katanya gitu. Ibu kuat nggak, katanya gitu. Saya bilang kuat dokter, saya bilang bodoh amat, pokoknya saya ditangani gitu kan. Ya akhirnya saya diinfus di kursi roda teman-teman ya, diinfus di kursi roda, semuanya ditindak di situ gitu. Nah malamnya masih di situ, akhirnya tidur di kursi roda. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak kuat, kepala saya sakit, terus taruh di begini gitu, saya nggak kuat gitu, tolonglah Tuhan gitu. Tiba-tiba ada satpam ya. Satpam bawa, Bu, ini ada tempat ini. Itu bukan tempat tidur, tempat orang ngangkat orang aja gitu, ada rodanya gitu teman-teman. Tapi kita bisa berbaring di situ. Ibu naik ke sini katanya gitu. Saya udah nggak kuat bangun Pak, saya bilang gitu. Lalu saya diangkat ya di kursi itu teman-teman ya. Ya tidurlah saya di situ, ditaruh di antara orang seliwar gitu karena memang udah nggak ada tempat gitu kan. Nah malamnya akhirnya saya ditaruh di sebelah, di samping itu ada samping orang-orang yang sakit itu, lalu pas angin di depan saya, untung anak saya nemani saya gitu. Nah besoknya pagi-pagi saya bilang, Tuhan kasihlah saya tempat tidur gitu kan, saya nggak bisa kayak gini, capek sekali, berat keras gitu kan. Tiba-tiba ada satu suster yang laki-laki, Ibu pindah sini Bu, katanya gitu. Kebetulan di depan saya ada itu apa yang pulang gitu kan. Ibu di sini Bu. Ya akhirnya dapatlah saya tempat tidur gitu loh. Jadi doa saya berapa kali tuh dijawab Tuhan ya. Lalu dapatlah saya tempat tidur di situ. Tapi di situ teman-teman nafas saya sudah 1, 2 itu sebetulnya. Nah di situ pas ada oksigen, langsunglah saya dipasang oksigen. Pasang oksigen, saya rasa saya nggak bisa lepas lagi dari oksigen itu teman-teman. Karena ketika saya lepas 1 menit aja saya megap gitu loh. Nggak ada nafas yang bisa saya tarik lagi, udah nggak ada. Sama sekali udah nggak ada angin yang bisa saya tarik di hidung saya gitu. Nah setelah itu 2 hari di situ, tiba-tiba dokternya bilang Ibu masuk isolasi ya katanya. Ibu pindah ke lantai 3 gitu. Jadi akhirnya saya pindah ke lantai 3, dipindah ke situ. Teman-teman tahu nggak, di situ itu bukannya orang-orang yang kena sakit COVID bisa isolasi di rumah, masih bisa ketawa ketiwi gitu kan. Itu orang-orang yang udah sekarat teman-teman, udah sekarat semua masuk di situ. Dan saya sudah masuk kategori di situ ya, karena saya udah nggak bisa sama sekali lepas itu oksigen sama sekali. Dan badan saya sudah sama sekali nggak ada lagi tenaga teman-teman. Nah masuk di dalam situ saya lihat ada orang pakai apa teman-teman, pakai tabung, pakai selang masukin ke hidungnya besar-besar, itu udah parah-parah semua. Nggak bisa lagi kita bersay hello gitu. Ada 5 ya, jadi bangsal besar itu ada 5 orang, semuanya dalam keadaan ya udah tinggal mau meninggal gitu teman-teman ya. Nah saya ada di situ, itu saya masuk ke situ, lalu ya udah saya merasa saya udah harus bergantung dengan oksigen. Pas kalau sekali dilepas saya megap-megap. 1 kali teman-teman itu kan oksigennya itu kan lepas dari ininya kan, dari selang itu lepas dari alat yang ada air-airnya itu kan. Wah Tuhan Yesus, itu udah tengah malam, jam berapa? Jam 5 pagi itu. Suster nggak ada. Ya Tuhan Yesus, nafas saya nggak ada teman-teman, udah nggak ada. Demi Tuhan udah nggak ada, saya udah nggak punya oksigen sama sekali dalam badan saya. Itu lepas itu ada berapa detik, itu suster tolong, saya bilang gitu, nggak bisa lagi napas. Saya tarik napas itu hidung seperti tertutup gitu ya teman-teman ya. Kalau kita tarik napas kan ada udara masuk, nah kalau itu di hidung seperti tertutup, nggak ada yang bisa ditarik. Nah ketika hidung tertutup itu kita rasa mau pingsan.
Ya, rasa mau pingsan, saya udah rasa mau pingsan itu. Udah berkunang-kunang kepala saya, mata saya udah kunang-kunang. Saya udah panik, ya mati saya hari ini, saya bilang gitu kan. Saya bilang, suster, nggak ada susternya. Ya, tiba-tiba saya ingat, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya bilang gitu. Saya angkat hati, saya tenangkan ya, saya tenangkan. Tuhan Yesus, tolong. Saya bilang, Tuhan Yesus, tolong. Saya bilang gitu. Tiba-tiba datang satu suster. Kenapa, Bu? Itu kabelnya lepas, saya bilang gitu. Langsung dipasang sama dia. Ya Tuhan terselamatkan saya. Tiba-tiba Tuhan kasih selamat saya gitu, teman-teman. Nah, itu sudah akhirnya saya telepon anak saya. Ini hari yang keberapa nak Mami ada di sini? Udah 18 hari Mami ada di situ. Itu tabung oksigen nggak lepas-lepas gitu. Dan badan saya sudah lemah sekali, teman-teman. Sudah sangat-sangat lemah gitu. Sedangkan itu kan dokternya kan dia suster tusuk saya punya tangan itu cari infusan, sakit pindah lagi itu venanya aja udah nggak ketemu gitu, teman-teman. Jadi habislah tangan saya ditusuk sana, tusuk sini, tusuk sana, tusuk sini, tusuk sana, tusuk sini. Aduh, menderita sekali, teman-teman, luar biasa. Nah, udah 18 hari itu kakak saya nelpon, saya sudah berhalusinasi. Teman-teman tahu gak, saya sudah ketemu dengan semua teman-teman saya udah meninggal, dengan mama saya, udah ketemu teman-teman. Tetapi yang saya lihat di situ, semua yang meninggal itu mereka ada dalam keadaan masih muda, teman-teman. Ya, itu orang-orang Kristen, keluarga saya kan orang Kristen yang percaya, mereka ada dalam keadaan baik semua, cakep-cakep, mereka muda-muda. Ya, mereka tertawa sama saya, tersenyum sama saya, menyapa saya, semua orang-orang yang meninggal itu saya temuin, teman-teman. Tetapi ada satu teman yang teman pelayanan saya di gereja, dia itu meninggal juga karena COVID. Nah, dia ini yang paling sering menyamperi saya. Dia bilang begini, ya udah pamit aja ya Ruth, yuk, katanya nggak apa-apa gitu. Saya lihat juga keadaan ya, saya pikir saya juga mati juga, saya masuk surga, saya pikir gitu kan. Saya mati juga masuk surga gitu. Ya udah pamit ya, pamit yuk. Dia ngajak-ngajak saya terus gitu. Pamit sama anak-anakmu katanya gitu. Pamit sama Caca, sama Vio, pamit. Ayo pamit gitu. Ya udah saya pamit ya gitu. Saya mau ngomong pamit tapi tiba-tiba dalam nama Yesus. Tidak, saya bilang tidak, ini saya roh maut gitu ya. Ini dalam kelemahan pikiran, roh maut, kamu tidak berkuasa atas diri saya bilang gitu kan. Saya telah ditebus dan harga saya telah lunas dibayar gitu. Lemah sekali saya ngomong begitu. Saya milik Kristus ya. Saya tahu kamu hanya halusinasi, saya bilang gitu kan. Kalian hanya halu gitu kan. Ini hanya bukan betul gitu. Dalam nama Yesus. Tetapi dalam kelemahan lagi, iya deh, saya mau pamit gitu ya. Untung kakak saya telepon, teman-teman. Kakak saya telepon, dia bilang katanya dia berdoa sungguh-sungguh, dia mau rampas itu roh saya, tidak boleh, iblis tidak boleh mencabut nyawa saya. Dia menangis kakak saya Yani. Lalu dia bilang, Ruth, kamu sabar katanya. Dalam 3 hari Tuhan Yesus akan sembuhkan kamu katanya gitu. Kenapa Usi ngomong kayak gitu? Aku bilang gitu. Tuhan Yesus ngomong sama Usi katanya gitu. 3 hari lagi dia akan sembuhkan kamu katanya gitu. Ya, Usi lihat katanya, Usi lihat Tuhan Yesus ngomong sama Usi katanya gitu. Kamu itu ada di sebelah, ada di samping Tuhan Yesus pelihara kamu gitu. Kamu belum waktunya, 3 hari lagi kamu akan disembuhkan gitu ya. Jadi kakak saya juga dia peperangan, teman-temannya peperangan rohani, dia doakan saya padahal dia juga lagi sakit gitu. Cuma kakak saya kan dia karena udah yang kedua, jadi dia kuat, teman-teman, nggak seperti saya parah begini gitu. Ya, ketika kakak saya bilang 3 hari lagi Tuhan Yesus bicara sama saya, 3 hari lagi kamu sembuh, Tuhan sembuhkan kamu. Saya bilang, iya Tuhan Yesus, saya percaya janjimu, saya bilang. Saya percaya itu, walaupun Tuhan Yesus maunya berkata-kata dengan kakak saya, tapi saya pegang janjimu karena itu untuk saya bilang gitu. Saya pegang janjimu Tuhan gitu kan. Lalu hari yang pertama setelah janji Tuhan itu, 1 hari saya ingat ya, pagi, ya ini udah 1 hari gitu kan teman-teman. Lalu pagi lagi saya ingat, udah ini hari yang kedua. Lalu teman-teman tahu nggak, luar biasa saya menangis sampai sekarang, teman-teman. Ya, pagi-pagi itu jam berapa? Jam 5 pagi itu masih subuh lah, saya ingat itu ya, karena saya lihat di kaca itu masih gelap gitu kan. Nah, suster itu dia kan kalau biasa ini kita kan dia diam-diam, dia suntik kita, dia diam-diam. Tengah malam itu kan saya disuntik, diperiksa nadinya apa segala macam gitu kan. Nah, tiba-tiba suster itu ternyata dia orang Kristen, teman-teman. Tiba-tiba suster itu teriak, puji Tuhan
oksigen katanya gitu kan. Puji Tuhan, saya kaget. Apa suster? Dia bilang apa? Ibu, katanya, ibu normal katanya gitu. Saturasi ibu 100% katanya gitu, teman-teman. Waduh, luar biasa. Apa itu saturasi itu? Apa itu saturasi? Saya bilang sama suster, ibu, saturasi itu artinya di dalam darah ibu sekarang sudah ada oksigen katanya gitu kan. Ya, ini 100% sudah ada oksigen, Ibu, katanya gitu. Ini selamat ya. Terus saya ingat, ya Tuhan Yesus, ini hari yang ketiga sesuai dengan janjimu. Ya Tuhan Yesus, saya dengar, ya Tuhan Yesus luar biasa engkau, saya bilang gitu ya. Puji Tuhan, suster, ini Tuhan yang kasih buat saya bilang gitu kan. Luar biasa, dia kasih saya 100, teman-teman. Saturasi 100 itu nggak pernah dimiliki oleh orang-orang yang ada di situ. Minimal mereka tuh 97, 98, 95, kalau itu 100 itu cuma saya pikir, teman-teman ya. Lalu kata suster itu luar biasa. Selamat ya Bu, selamat ya. Lalu air mata saya ngalir terus. Saya bilang Tuhan memang luar biasa. Baru saya mengalami Tuhan sungguh-sungguh luar biasa, teman-teman. Nah, sejak itu tuh ya, besok paginya kan suster bilang, Ibu hari ini Ibu udah mulai enak makan katanya gitu. Nah, pas sudah dapat makanan betul, teman-teman ya, saya sudah bisa makan. Yang perlu teman-teman ketahui ya, waktu saya nggak ada oksigen, ketika makan itu kan oksigennya harus dilepaskan dari tabung oksigen, harus dilepas dari mulut saya kan. Nah saat itu kan nggak ada napas yang masuk. Teman-teman tahu nggak? Ketika makan itu saya bertarung dengan maut, teman-teman tahu nggak? Dada saya semua dakduk, kenceng semua kenceng. Tapi saya harus makan, kata dok, harus karena saya harus hidup kan. Jadi saya masukin langsung minum, lalu saya tutup lagi hidung saya itu. Jantung dakduk, mau pingsan. Setiap makan itu rasa mau pingsan, mau hilang. Ya begitu itu teman-teman, karena nggak ada oksigen gitu loh. Tetapi ketika suster itu bilang, Ibu hari ini Ibu udah mulai enak makan. Ketika saya dikasih makan, air mata saya mengalir, teman-teman. Luar biasa, Tuhan itu baik sekali, luar biasa. Dia kasih nafas saya itu gratis 100, teman-teman. Dia kasih nafas itu gratis 100, itu dari Tuhan. Jadi sekarang ini saya bernafas dari Tuhan Yesus, bukan dari siapa-siapa gitu loh, teman-teman. Jadi ketika saya makan, aduh senangnya saya nafsu makan. Jadi ketika setelah itu saya dikasih makan, dikirim anak saya makanan, semua saya makan. Nah dari situ baru saya bisa pulih, ya baru saya bisa duduk, teman-teman, karena saya udah bisa makan bagus gitu. Nah sejak itu saturasi saya setiap diperiksa 100 terus. Tuhan nggak pernah turunin, teman-teman, sama sekali 100 terus. Dokternya itu kayaknya bangga banget gitu, teman-teman ya. Seneng sekali dia ngeliat 100 gitu. Ya, setelah itu mulailah Tuhan tunjukkan kepada saya ya. Nah, waktu sebelum saya dikasih saturasi itu, teman-teman, saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau Tuhan mau ambil saya bilang nggak apa-apa gitu. Tetapi saya mau hidup, saya masih mau melayani Engkau Tuhan. Saya masih mau dipakai oleh Engkau Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus kasih saya hidup saya ini hanya untuk Engkau, nggak ada lagi gitu. Saya bilang begitu sama Tuhan. Saya buat perjanjian sama Tuhan. Saya masih mau melayani Tuhan. Saya masih mau dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jadi Tuhan kasihlah saya hidup gitu. Teman-teman tahu nggak? Saya nggak dengar apa-apa, tetapi saya dengar satu suara dari itu, apa dikatakan di situ, teman-teman? Iya, saya dengar sekali suara itu, teman-teman. Dia bilang iya, seperti itu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus tunjukkan kepada saya, teman-teman ya. Dia tunjukkan kepada saya, dia bilang gini sama saya. Kamu lihat ibu yang di depan situ, ya kan? Ibu yang di depan saya itu, sebelum saya masuk, dia udah ada, teman-teman. Jadi saya sebulan ada di situ, dia udah ada di situ. Jadi dia sebulan lebih sudah di situ dengan apa, teman-teman? Dengan oksigen, ya, oksigen di hidungnya itu. Dia udah makan, udah apa segala. Tetapi ya itu, teman-teman, dia nggak bisa lepas dari oksigen gitu loh. Tuhan bilang apa ke saya di depan? Kamu lihat ibu itu sebentar jam 12 siang dia mati. Dia bilang gitu, Tuhan Yesus bilang begitu sama saya ingat sekali, teman-teman. Padahal ibu itu lagi sehat-sehatnya gitu, cuma dia harus oksigen. Lalu dibilang lagi sebelah saya, kamu lihat ibu itu, katanya gitu ya. Kamu lihat ibu itu ibu yang di sebelah saya itu dia kena COVID dan dia kena gula, teman-teman. Tapi Tuhan Yesus bilang dia hidup gitu loh.
Ya, Tuhan Yesus menunjukkan kepada saya kedaulatannya dia itu gitu loh. Luar biasa teman-teman, daulatnya itu untuk hidup manusia itu diam itu gitu. Ya betul teman-teman. Jam 12 siang saya tidur gitu. Tiba-tiba saya lihat ibu ini depan saya itu kok kaku. Iya kan? Kok kaku? Dia biasa kan pakai ini, saya bilang dia kaku. Betul kata Tuhan Yesus, dia mati jam segitu gitu kan. Saya menangis lagi, Tuhan Tuhan bicara sama saya. Iya Tuhan, saya sudah mengerti. Hidup manusia itu cuma hanya sebatas nafas gitu loh. Iya kan teman, cuma hanya sebatas nafas kita hanya di hidung ini. Ketika Tuhan mau ambil ya ambil aja gitu. Betul teman-teman, dia meninggal. Jadi suster tiba-tiba saya lihat suster datang ke dia, suster nengok lagi, terus suster tutup, langsung dia tutup. Yang mereka itu luar biasa profesional teman-teman ya. Ada teman meninggal, ada yang meninggal itu mereka tutup rapat-rapat di antara kita ya. Mereka sama sekali nggak mau kasih tahu kita, nggak mau goncang iman kita gitu, bagaimana gitu. Mereka tutup langsung dia tutup itu, dia punya hordengnya dia tutup. Lalu tiba-tiba datang lagi suster yang satu, dia langsung bawa alat cepet-cepet gitu ya. Mereka tutup mulut semua teman-teman. Saya lihat aja, ibu itu udah meninggal. Dalam hati saya, kamu tahu nggak ibu itu udah meninggal, Tuhan Yesus udah kasih tahu sama saya bilang gitu kan. Iya, akhirnya itu teman-teman dibiarin ditutup hordengnya. Tengah malam baru mereka bawa tabung kayak tabung gitu, tablet gitu teman-teman. Tinggal diangkat, tinggal dimasukin di tabung situ teman-teman. Nah seperti itu gitu loh, itulah hidup manusia saya lihat gitu. Tuhan nunjukin ke saya, dimasukin ke tabung ya dibawa gitu. Nah sebelumnya itu juga ya saya diingatin sama Tuhan. Tengah malam ada ibu ya kasusnya sama, dia kabelnya, dia selangnya lepas teman-teman ya, selangnya lepas. Lalu selangnya lepas itu dia teriak, ini orang Kristen pula ya teman-teman. Dia bilang Tuhan Yesus gitu kan, Tuhan Yesus gitu kan. Hanya berapa menit teman-teman, hanya berapa menit. Padahal paginya saya lihat ibu itu sudah duduk loh teman-teman. Ya tengah malamnya dia kehabisan oksigen gitu, lepas oksigen. Tahu-tahu kaku teman-teman, kaku. Ya kan, tahu-tahu pagi-paginya dia udah kaku. Itu langsung suster diam-diam langsung mereka tengah malam diambil lagi, dibawa lagi tabung. Saya lihat seperti itu teman-teman. Jadi Tuhan unjukkan ke saya daulatnya itu dia yang berdaulat atas nafas manusia gitu loh. Lalu saya ingat lagi ya Tuhan kau luar biasa sama sekali. Saya ingat janjinya. Teman-teman tahu nggak? Tuhan Yesus bilang sama kakak saya. Ya dia bilang sama kakak saya sedang menyentuh hatinya gitu kan. Betul teman-teman, apa yang saya rasa itu, saya lihat bagaimana Tuhan tunjukkan kepada saya itu peristiwa dia waktu ada di bumi teman-teman. Saya lihat itu, dia lihat itu kayak visi seperti apa ya itu, kayak visi saya lihat itu dia waktu dia naik, dia disalib. Waktu dia naik ke sorga itu di depan murid-muridnya, diunjukin semua teman-teman ke saya, luar biasa, luar biasa, ditunjukkan ke semua sama saya. Lalu teman-teman tahu apa nggak yang saya dengar waktu itu? Akulah Allah Tritunggal, dia bilang begitu teman-teman. Saya menangis luar biasa ya Tuhan Yesus, saya bilang Engkaulah Allahku. Akhirnya saya memuji dia, saya menangis, terus menangis teman-teman. Itulah dia. Akhirnya ternyata hari yang keberapa, 2 minggu setelah itu saya diizinkan keluar. Teman-teman tahu nggak teman-teman? Saya satu-satunya yang keluar dari situ, bukan keluar mati, tapi saya yang hidup teman-teman. Kenapa sampai seperti itu ya? Itu karena Tuhan masih mau mengizinkan saya untuk melayani dia, masih bisa mau dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Lalu ada satu janji Tuhan sama saya, cuma saya nggak akan bisa ceritakan kepada teman-teman. Janji Tuhan itu saya cuma mau buktikan lewat pelayanan saya nanti teman-teman. Nah itulah dia ya. Jadi saya mau cerita lewat penderitaan tubuh saya itu. Tuhan izinkan itu terjadi sama saya, tetapi saya mengalami Tuhan gitu loh. Ya, saya mengalami dia, sungguh-sungguh Tuhan kita itu nyata, teman-teman. Dia real, dia ada, dan dia Tuhan, dialah Tuhan satu-satunya itu, gitu loh. Ya seperti itu loh pengalaman hidup, pengalaman yang luar biasa sekali, teman-teman. Jadi ya itu saya menangis, terus menangis. Lalu saya dengar lagu-lagu pujian. Teman-teman tahu nggak Tuhan Yesus bilang apa? Saya bilang Tuhan, lagu-lagu pujian ini indah sekali ya. Saya bilang lagu Hillsong itu kan luar biasa kan teman-teman ya. Yang lagu Hillsong itu lagu-lagu orang lagu-lagu luar negeri itu kan luar biasa itu kan. Pokoknya luar biasa lagu-lagunya. Tahu nggak Tuhan bilang semua lagu-lagu penyembahan di bumi ini adalah berasal dari sorga katanya. Ya,
Orang-orang itu di bumi itu dia diilhami untuk mengarang lagu-lagu itu. Engkaulah Tuhan, Kaulah Allah. Saya nyanyi itu terus. Itu dari sorga gitu. Itu lagu-lagu sorga itulah yang dinyanyikan di sorga. Ya, diilhami untuk orang-orang yang mengarang lagu itu. Tuhan sampai berkata seperti itu kepada saya, teman-teman. Jadi luar biasa gitu. Nah, satu malam sebelum saya berapa hari mau pulang itu, ya satu pengalaman lagi yang luar biasa saya bersama dengan Tuhan, satu lagi teman-teman. Ya, saya malam itu kan, saya udah biasa itu kan setan-setan, iblis-iblis suka ganggu, ngelihat itu kan udah biasa. Tiba-tiba datang malam-malam saya lihat itu, ada satu sosok teman-teman ya, dia pas di langit-langit, satu sosok perempuan pakai baju hitam, baju ketat teman-teman, baju ketat. Lalu hati saya langsung bilang ini roh cabul gitu kan, ini roh cabul. Dia menggantung di atas Ethernet gini, jadi kepalanya rambutnya juntai-juntai ke bawah gitu. Terus saya masih lemah kan, saya bilang Tuhan Yesus saya nggak sanggup melawan dia. Saya bilang itu saya nggak sanggup. Saya tahu ini rumah sakit ini banyak setannya udah pasti kan, banyak setan, saya nggak sanggup melawan dia. Saya bilang gitu. Tuhan Yesus engkau saja yang berperkara dengan dia. Saya bilang gitu. Ya saya cuma bilang sama iblis, saya iblis aku bilang gitu. Saya telah ditebus dan darah saya telah lunas dibayar. Kamu nggak ada urusan dengan saya. Kamu berurusan saja dengan Tuhan saya ya. Saya mau tidur. Dalam nama Yesus saya mau tidur. Tuhan Yesus aku akan membaringkan diriku, lalu aku akan segera tidur, hanya Engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku tidur dengan nyaman gitu. Lalu saya serahkan, betul-betul saya serahkan. Saya nggak peduli itu setan mau ngapain, saya serahkan pikiran saya hanya pada Tuhan. Tiba-tiba saya bangun teman-teman pagi, luar biasa itu. Itu pengalaman yang luar biasa. Ya kalau saya nggak sakit itu kan setan saya tangking dalam nama Yesus seperti kalian suka gitu kan. Tapi ini saya tenaga saya nggak ada, saya serahkan semua sama Tuhan. Saya terbangun besok paginya dengan sangat luar biasa. Lalu Ibu Sin Gumilang dari Amerika itu kan dia, ini saya langsung saya bilang, Ibu kemarin saya diganggu setan. Luar biasa teman-teman. Ya jadi itu ya pengalaman rohani saya. Jadi saya menderita sakit tetapi Tuhan memberikan pelajaran buat saya, dan saya sudah kami sudah berjanji teman-teman. Saya sudah membuat satu perjanjian, saya hidup untuk Tuhan dan saya hidup untuk melayani kalau Tuhan mau pakai saya. Dan yang saya ingat teman-teman, saya minta sama Tuhan. Saya minta terang-terangan sama Tuhan. Tuhan saya mau hidup sampai 80 tahun gitu loh. Dan saya ingat Tuhan bilang iya gitu loh teman-teman. Wah dengan luar biasa pengalamannya luar biasa. Nah waktu pulang kaki saya ternyata udah sebulan lebih ya. Kaki saya kecil teman-teman, kecil sekali. Ya otot-ototnya udah gelambir-gelambir gitu karena nggak pernah dipakai. Jadi saya hanya tertidur lemas gitu kan di tempat tidur. Jadi kaki saya kemarin hari yang kedua saya ngesot teman-teman. Saya ngesot, kaki saya nggak bisa dipakai gitu. Nah sekarang udah berapa hari ini saya udah bisa bangun. Saya udah bisa bangun sendiri walaupun dengan tangan saya nopang kiri kanan. Setelah tangan saya nopang kiri kanan pegel semua, tangan saya pegel semua. Tapi saya percaya saya bisa jalan lagi gitu karena itu kan hanya otot-otot yang nggak dipakai, dan saya percaya saya masih hidup dan Tuhan akan pakai saya dengan luar biasa gitu. Saya bilang saya tetap akan jadi debater. Emang itu Tuhan pakai saya untuk itu gitu. Ya jadi debater, jadi penginjil, jadi debater, jadi ya itu jadi pendebat ya melawan kesesatan. Itu memang tugas yang Tuhan kasih buat saya, makanya saya masih hidup teman-teman. Ya itu saja. Jadi luar biasa sekali ya Tuhan kasih itu 100% teman-teman. Ya sempurna itu. Dia unjukkan ke saya. Jadi nggak semua orang yang masuk di situ walaupun sudah teman-teman, sudah dipakai gas itu sebulan lebih nggak kembali itu oksigen teman-teman. Jadi teman-teman yang meninggal itu COVID itu karena itu semua. Ya oksigennya nggak kembali. Ya nggak kembali lagi teman-teman. Tapi Tuhan kembalikan itu nafas saya itu 100%. Ya dan saya keluar situ sebagai pemenang karena apa? Cuma saya yang keluar pada saat itu ya di masa saya di situ, cuma saya yang keluar di situ dengan selamat teman-teman. Luar biasa Tuhan Yesus itu kan luar biasa gitu loh. Ya makanya mulai sekarang ya himbauan saya kita benar-benarlah melayani Tuhan. Waktunya udah sempit teman-teman. Ya lihat wabah ini, ya lihat keadaan. Ya ini waktunya sudah sempit gitu. Ya itu saja pesannya. Terima kasih ya buat yang ini. Saya sebentar ya. Ya.
Ya, terima kasih teman-teman. Saya sebentar, saya mau ke toilet dulu sebentar ya, teman-teman ya. Teman-teman ya. Baik, Bu Uti. Ya. Sebentar. Baik, Bu.